Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Martapura, kemudian ke Bincau dan ke Banjarbaru. Silahkan disimak perjalanan ini, semoga ada manfaatnya. Sambil mendengar ceramah agama ya. Materi tentang kegiatan apa yang kita lakukan dalam mengisi waktu luang kita. Simak sampai habis, semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan manfaat dunia, nggak apa-apa kita belajar ilmu manfaat duniawi ya, nggak apa-apa, tapi kadarnya jangan sampai mengalahkan ilmu manfaat ukhrawiyah. Sama aja kalau bisa nggak boleh. Manfaat dunia sekedar buat menyambung hidup, sekedar buat menyambung hidup. Utamanya apa? Manfaat ukhrawiyah. Makanya anak-anaknya sekolah umum bagus, tapi lebih bagus lagi sekolahnya urusan agama. Umumnya nggak apa-apa, jangan berhenti, tapi agamanya harus lebih banyak dari umumnya. Kenapa? Kita hidup di dunia ini tujuannya buat ibadah, tabungan untuk akhirat. Akhirat itu hidup yang kekal. Ketika kita dari kecil mempelajarinya sesuatu agar kita hidup nyaman di dunia, nggak belajar kehidupan akhirat, nggak belajar cara nyembah Allah, berarti kita sudah gagal menghabiskan waktu kita. Punya anak-anak, pian kita semua ini nasihat dari kita sendiri, harus kita lebih semangat membawa anak kita kepada ilmu agama. Kita rasakan kadang-kadang banyak di antara kita, jadi kita sendiri, nggak usah orang lain, kalau urusannya agama santai, tapi kalau urusannya umum semangatnya bukan main. TPA cari yang paling murah, kalau ada yang gratis lu bagus, itunya nggak ada masalah, seandainya memang benar-benar nggak ada uangnya. Tapi kalau umum cari yang paling mahal. Kenapa? Wah, ini urusannya ijazah nanti sampai nggak tahu apa ya. Ini nggak ngebahas TPA-nya ya, nggak ngebahas madrasahnya ya. Madrasah yang murah yang gratis bagus karena mereka ikhlas mengajar, bukan itunya yang dimaksud. Kitanya loh lalai, itu tanda itu. Kadang gini, orang tua anaknya bolos kalau ngaji santai, tapi kalau anaknya bolos tengah ribut, bolos sekolah umum ribut. Malah kadang-kadang bukan bolos anaknya, orang tuanya yang ngajak jalan ayo besok pergi, mumpung sekolah libur, kata orang tuanya. Anaknya bilang, "Pak, tapi lagi ngaji." "Oh, ngaji gak apa-apa, libur dulu ngajinya." Jadi kalau mau bolos cari umumnya pas liburan, masalah ngaji izin gak apa-apa, tapi kalau masalah umum gak mau bolos, gak mau izin. Itu kita kayak gitu. Padahal ilmu ini loh, ilmu yang membuat kita sukses dunia dan membuat kita berhasil akhirat. Kalau ilmu umum bagus, tapi buat dunia aja, dunia aja bagus, habis dengan meninggalnya umur kita, selesai dengan meninggalnya umur kita. Ilmu umum tuh habis manfaatnya, beres. Tapi kalau ilmu akhirat nggak akan berhenti manfaatnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika belajar atau kita mau menyuruh anak kita belajar ilmu, ingat dulu tujuan anak kita hidup di dunia, tujuan kita dan tujuan semua makhluk hidup di dunia ini tiada lain kecuali untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita wajib belajar ilmu cara menyembah Allah dengan benar. Ini waktu pertama, waktu paling bagus, menggunakan waktu kita untuk mencari ilmu. Pian kalau punya waktu kosong di siang hari, habis duhur, pagi hari, khususkan buat cari ilmu. Kalau sekarang nggak usah ditanya, habis maghrib wal isya ini memang waktu yang dianjurkan belajar, lebih ditekankan lagi. Ini ada waktu kosong, waktu nganggur. Kalau sekarang harus wajib ya, itu mempelajari ilmu yang bukan wajib.
Kalau yang dipelajari ilmu wajib bukan sampingan, ini harus utama. Yang dimaksud tadi ada waktu kosong pakai buat cari ilmu bermanfaat, itu buat sampingan, ilmu yang wajib. Tapi kalau beristilah khusus mempelajari fikih, cara wudhu, cara sholat, cara puasa, apa itu aurat, ini sampean harus mengkosongkan waktu. Bedakan. Kalau mempelajari ilmu yang wajib untuk kehidupan kita sehari-hari, kita bukan cari waktu luang, tapi kita harus mengkosongkan waktu. Ya, jangan nunggu nanti pas liburan aja ulun pengajian, jangan. Kalau ilmu wajib, caranya sholat sudah tahu semua ya, memahami macam-macam jenis maksiat, itu kan ilmu yang wajib, fardu ain. Ini kita bukan cari waktu luang baru belajar, tapi kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Kalau perlu kerjaannya liburkan 1 hari buat belajar ilmu yang bermanfaat, yang wajib. Nah, kalau ilmu bermanfaatnya tipe yang sunnah, nggak apa-apa, pian cari waktu luang buat belajar ilmu tadi. Jadi waktu kosong pian carilah ilmu bermanfaat, seperti yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Manusia dalam menggunakan waktu luangnya ada 4 golongan. Yang pertama, pakai waktunya buat ilmu bermanfaat. Ini ilmu manfaat yang sunnah. Kalau ilmu yang manfaat wajib, nggak boleh nunggu waktu luang, harus meluangkan waktu untuk belajar. Harus meluangkan waktu untuk belajar. Yang kedua, jadi sudah tahu kita waktu paling bagus digunakan untuk cari ilmu yang bermanfaat. Al-halatu tsaniyah, keadaan kedua, tidak mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada tipikal orang susah sekali ketika belajar. Saya faham yang wajib aja ini sudah sampai mau pecah kepala saya misalnya, udah nggak tahan. Atau di tempat saya jauh sekali dari ulama, saya paling bisa ke majelis sebulan sekali misal, bisa ketemu ulama belajar sebulan sekali. Ingat, ini belajar yang sunnah ya, yang wajib udah beres. Kalau di alasan di daerah saya nggak ada ulama, sampean belum tahu tata cara wudhu, sholat, tata cara yang wajib, harus pergi dari kampungnya keluar kalau punya uang. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali, kata Ibnu Ruslan. Yang nggak tahu sesuatu suruh tanya. Jangan nunggu gurunya datang jelaskan. Sampai yang nggak tahu tanya sama ustad. Man lam yajid mu'alliman, yang nggak nemui guru di kampungnya, dia nggak ada guru, falyarhali, wajib keluar, berangkat, datangi ustad. Wajib mengeluarkan uang, biayanya mahal. Punya nggak? Punya, pakai uang buat keluar. Malah kita nggak boleh pakai uang itu buat foya-foya duniawi, dosa. Harus dipakai buat keluar berangkat cari ilmu kalau ada. Ya, ini jelas ya, ini ya tadi ya. Itu setelah kita menyelesaikan ilmu yang wajib. Itu ilmu wajib itu. Keadaan pertama itu keadaan pertama itu setelah ilmu wajib. Nah, sekarang keadaan kedua, kita nggak mampu cari ilmu yang bermanfaat yang wajib. Nggak mampu cari ilmu bermanfaat yang sunnah, maaf. Saya sudah selesai yang wajib, sudah beres, alhamdulillah. Mau nambah yang sunnah nggak bisa, paling sempet sebulan sekali. Sisanya susah, rumah di pedalaman, guru datang sebulan sekali, berarti setiap hari banyak waktu kosong kan, nggak bisa belajar. Nah, waktu kosong ini kalau nggak mampu dipakai cari ilmu sunnah, menggunakan ibadah. Ya, tashtagil biwadhaifil ibadat. Pakai waktu luang tadi mengerjakan ibadah. Contoh hari Minggu liburan misal, kosong, tapi nggak ada ustadz, nggak bisa belajar, jauh, ongkos nggak ada, atau sudah memori udah full, low memori orangnya, nggak bisa ditambahi lagi, nggak nyambung, percuma ditambahi, sudah wajibnya wajah udah dapat, sudah penuh, mau nambahi sunnah nggak tahan. Memang manusia beda-beda derajatnya. Yang nggak bisa paham kayak gini, ya udah
sibukkanlah diri dengan ibadah, sholat sunnah, ngaji Al-Quran, zikir, baca tasbih. Nah, ini namanya darajatul abidin, darajatnya orang-orang penyembah Allah, wasyaris salihin, dan inilah amal-amalnya orang-orang soleh. Dengan ini takunu aidan minal faizin, kamu juga menjadi golongan orang-orang yang berhasil. Imam Ghazali ngasih cara buat kita yang mengatakan nggak mampu belajar, nggak bisa, sudah saya udah cukup wajib, mau belajar ilmu tambahan nggak mampu, tapi waktunya kosong luang, ya udah habiskan, pakai waktunya buat ibadah. Ini seperti yang dikerjakan para sufi, para ulama-ulama. Mereka sudah belajar ilmu, sudah cukup buat amal dirinya mereka, cukup buat mereka bekerja, tapi mereka bukan bagiannya cari ilmu yang banyak untuk dakwah. Tahu kadarnya saya ini, ilmu dapat saya pakai. Ada orang kan ilmu dapat buat disampaikan, ulama tingkatan tinggi ini, dia nggak, ilmu dapat sudah, saya nggak bisa nyampaikan, paling nggak buat saya pakai buat amal, ya sudah. Ini yang dilakukan sama ulama. Mereka khalwat, nggak keluar rumah, sholat aja di rumahnya. Ada yang qiyamul lail, kalau malam sholat 1000 rakaat, kalau siang hatam Al-Quran 1 hari, ada yang hatam sehari 3 kali. Nah, itu sudah di luar akal kita ya. Ada yang ibadah sehari bikin la ilaha illallahnya 12.000 kali, la ilaha illallah 12.000 kali, Allah 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 12.000 kali. Dihabiskan waktunya buat taat. Nah, ini darajat bagus, darajat istimewa. Gak bisa dapat ilmu bermanfaat, darajat kedua, pakai buat ibadah. Kita nih Pak, kadang-kadang sore nganggur pulang kerja, jangan nunggu di rumah loh, sampai di jalan naik sepeda motor tuh kan kosong, nggak ada kegiatan, baca sholawat. Kalau memang nggak bisa ngaji, kan ada posisi keadaan nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, dikiran rasa nggak nyaman, ya sholawatan. Di toko yang jualan nunggui pelanggan, jangan ngelamun, jangan mainan handphone, apalagi ngelihat berita yang nggak pantas. Biar berita negara nggak pantas juga, buat apa? Kecuali pian politikus sibuknya urusan itu. Kalau yang nggak ada kesibukan itu, cuman bikin pusing kepala pian aja, ganti sholawat. Pian duduk di toko baca sholawat sambil nunggu pelanggan. Pian nggak dapat pelanggan, malaikat kumpul di toko sampean, rahmat turun dari Allah. Nanti di akhirat pian nggak rugi, waktu pian duduk di toko itu dapat pahala yang melimpah. Dicatat pahala. Pulang dari rumah, istri tanya, dapat berapa hari ini Pak? Dapat 1000. Bukan uang ini, dapat sholawat 1000 kali. Itu lebih bagus buat kita daripada pian sibuk dengan gadgetnya di situ. Malah ulama-ulama dulu di Hadramaut itu, di Tarim, yang jaga toko itu, jaga warung ya dulu ya, di depan Rubat Tarim itu ada toko jualan beras, jualan kayak kita sehari-hari warung. Cuman Sidin kalau di toko duduk baca kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi, kita fikih. Sekarang santri baca itu harus tunggu kelas tinggi dulu karena itu kitab yang sulit dipahami untuk pemula. Kita fikih, isinya apa? Masalah. Orang jaga toko, jaga warung, ngobrol sama sebelahnya, pegangnya kitab Minhajut Talibin. Kita disuruh sholawat itu amalia paling ringan, udah sholawat lepas. Bayangkan suruh baca kitab seperti itu, hilang semua nih harga-harga barang di toko, nggak hafal berapa ini harganya kena kitab itu. Tapi mereka subhanallah, itu yang jaga warung tetap ibadah, tapi itu cari ilmu beliau ya. Waktu kosong kan sambil nunggu pelanggan dipakai buat cari ilmu. Yang nggak bisa belajar kayak gitu ya pas tasbih. Kalau malu pakai tasbih panjang susah, beli tasbih yang pencetan. Dan jangan malu sebetulnya. Justru kalau pian memulai di pasar, yang jualan di pasar sendirian bawa tasbih, kalau banyak, kalau bisa bawanya yang ganul yang isi 10.000 tasbihnya yang besar, biar teman-temannya ngelihat. Bukan buat ria, bukan, nanti besok mereka mencontoh bawa tasbih juga, pakai tasbih.
Melihat TV-an lewat, tasbihan. Oh, enak. Besok sebelahnya tasbihan. Dan ingat, selain ibadah itu ada yang lebih penting, tutup aurat. Nah, tutup aurat, muamalahnya dikerjakan, adab-adab syariat dalam jual beli dikerjakan. Itu kita mengisi waktu kosong kita dengan ibadah. Jalan dari toko pulang ke rumah naik kendaraan. Berapa menit pian naik kendaraan dari warung pian ke rumah yang jualan? Dari sawahnya, dari kantornya 10 menit. Berapa sholawat coba sudah dibaca? 10 menit di kendaraan. Saya pernah naik Gojek. Bukan Gojek apa? Belum ada Gojek dulu masih. Ojek biasa tuh, ojek konvensi. Dari Cililitan ke Batu Ampar waktu di Jakarta. Bukan di sini, Cililitan di Jakarta. Saya naik, saya ngedengerin suara supir ojeknya. Saya perhatikan dia lagi ngaji Al-Quran. Perhatiin, ini juz berapa? Ini kan kita pengen tahu nih ngajinya Qul Huwallahu Ahad apa-apa. Saya perhatiin, dia lagi ngaji bukan juz 30, bukan juz 29. Ini kalau nggak salah juz berapa? Saya juga lupa ayatnya di mana. Dia ternyata hafal sebagian dari Al-Quran. Nggak tahu saya hafal semua apa enggak. Soalnya yang dibaca ini surat panjang, bukan surat-surat yang biasa. Nyari sepeda motor keliling ngojek orang sambil ngaji Al-Quran. Bayangkan, hebat ya, waktu kosongnya dipakai. Tapi yang nggak hafal Al-Quran, nggak bisa ngaji surat-surat panjang, paling nggak baca Qul Huwallahu Ahad. Hafal semua kan Qul Huwallahu Ahad, kalau nggak hafal keterlaluan. Orang Islam nggak hafal Qul Huwallahu Ahad. Ada satu sahabat namanya Muawiyah ibn Muawiyah. Ya, Muawiyah ibn Muawiyah. Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dipanggil, Muhammad, saksikanlah jenazah Muawiyah ibn Muawiyah. Keluar Rasulullah SAW menyaksikan jenazahnya, dilihat penuh dengan malaikat. Di mana-mana penuh dengan malaikat. Menyiapkan jenazahnya Muawiyah ibn Muawiyah. Ada kitab ceritanya di kitab Adhkar kalangan Imam Nawawi, ya, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di bagian dzikir secara umum, bab dzikir secara umum. Ditanya, kenapa? Bimada balagha Muawiyah hadad darajah? Dengan apa Muawiyah sampai darajat ini? Bayangkan jenazahnya malaikat penuh. Kita nih orang biasa penuh udah heboh, ini malaikat yang datang. Dikatakan biqiraatihi Qul Huwallahu Ahad, karena Muawiyah selalu baca Qul Huwallahu Ahad dalam perjalanannya, dalam berdirinya, di atas kudanya, di atas tunggangannya, selalu baca Qul Huwallahu Ahad. Darajatnya sampai mulia seperti itu. Nah, kita hadirin sekalian, baca ini darajatul abidin, darajat mulia loh ini. Ngaji ibadah. Ada yang bisa ibadah sholat, ada yang puasa, ada yang dzikir, ada yang ngaji Al-Quran, ngaji. Minimal udah paling gampang, paling ringan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Beb, ibadah juga sulit. Nggak mampu juga ibadah berat. Ngaji masih belum lancar, baru aja taubat ini. Pikiran la ilaha illallah kemana-mana masih belum bisa. Ini udah keterlaluan ini. Nggak bisa juga. Al-halatu tsalitsah, ya, bagus ini keadaan ketiga masih bagus. Apa itu? Dipakai waktunya, ya, bima yasilu mihul khairu ilal muslimin. Waktunya dipakai dengan sesuatu yang bawa kebaikan bagi orang muslim. Ya, wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Membawa kesenangan untuk hatinya orang-orang yang beriman. Gak bisa belajar, gak bisa ibadah benar, tapi suka khidmah, bantu-bantu orang-orang mukmin. Silaturahmi misal contoh. Orang-orang waktu kosong, ada yang belajar ilmu, ada yang ngaji, dia enggak. Diganti apa? Mampir-mampir keliling. Silaturahmi ke rumahnya ini, silaturahmi ke rumahnya ini. Ingat, silaturahminya untuk menjalankan sunnahnya Rasul, bukan mau ngobrol urusan dunia, bukan mau ghibah, bukan. Silaturahmi ke sini, ada yang sakit ditengok, ada yang perlu bantuan dibantu, ada jenazah dia urus. Ada kan orang ahli sosial kayak gini,
Setiap ada musibah selalu ada dia, selalu nolong. Setiap ada orang perlu bantuan selalu datang dia. Nah, ini menggunakan waktunya untuk khidmah bagi mukminin secara umum, apalagi kepada para salihin, para waliullah, para ulama, habis waktunya buat khidmah. Nah, ini darajat istimewa. Bahkan kata Imam Ghazali, ya, ngasih makan orang miskin, nolongin nengokin orang sakit, sibuk ya membantu fuqara, khidmah untuk fuqaha wa sufiyah wa ahluddin, khidmah untuk sufi, faqih dan ahluddin, mempersiapkan jenazah. Kullu dzalika, ini semua kata Imam Ghazali, afdalu minan nawafil, bahkan lebih afdal daripada sebagian amal sunnah. Kadang-kadang nolong orang kayak gini lebih afdal dari sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak kalah dengan ini, karena berat ya. Ada orang kalau suruh sholat sendiri tahan, tapi coba suruh nengok orang sakit, aduh capek. Coba suruh ngurusi jenazah, nggak bisa. Coba suruh khidmat sama orang, berat. Khidmah ini salah satu latihan buat mengeluarkan rasa sombong dari hati. Khidmat buat orang itu latihan buat mengeluarkan rasa sombong. Ada orang perlu bantuan atau nggak usah disuruh, kayak misal contoh istri sampean keluar ngerapikan sendal, bukan sendalnya guru, jangan sendal guru biasa itu normal, semua begitu hormat sama guru. Sendalnya ke orang biasa, bantu keluarkan rapi. Kalau sendalnya guru jangan ditanya, udah jelas itu khidmah. Sendal orang umum, bantukan. Ini khidmah kayak gini, ini mengeluarkan rasa sombong. Coba yang ngerasa dirinya ulama, ya, yang ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya punya lebih tua dari yang lain, nggak usah punya ilmu, ngerasa cuman umurnya lebih tua, coba rasakan ngerapikan sendalnya orang. Ini setan pertama-tama pasti ngomong, ini bukan kerjaan pian nih, lain orang harusnya. Pasti begitu. Ada yang lain yang belum punya tugas, setan pasti bilang begitu. Kenapa? Dia maunya tetap kita di atas, itu tanda sombong. Lawan, ini buat mengeluarkan sifat sombong. Nah, ini darajat yang ketiga ya, bantu-bantu orang, nolong orang. Hebat ini, susah. Dan ini biasanya tidak bisa dikerjakan kecuali untuk orang yang hatinya tidak sombong. Kalau sombong susah khidmat, pasti susah. Darajat yang ketiga. Nah, 1, 2, 3 tadi, ingat di 3 hal ini dasarnya adalah niat soleh dan ikhlas. Nggak boleh lepas dari itu. Kalau nggak ada niat soleh, ilmu bermanfaat nggak berguna, nggak mungkin jadi manfaat ilmunya. Kalau nggak ada niat soleh, ibadah juga nggak akan ada manfaatnya. Kalau nggak ada niat soleh dan ikhlas, sosial kita juga nggak akan berguna di akhirat. Lalu yang keempat, kalau nggak bisa 3 hal tadi, darajat yang keempat kata Imam Ghazali, Allah taqwa ala dalika, kamu nggak mampu, ilmu nggak mampu, ibadah sunnah juga nggak mampu, sosial sunnah juga nggak bisa. Apa yang dikerjakan? Fastaghil bihajatika, sibukkan aja diri kamu dengan hajat kamu. Iktisaban ala nafsika au ala iyalika, kerja cari nafkah buat diri kamu atau nafkah buat keluarga. Jadi waktu kosongnya dipakai buat apa? Kerja cari manfaat buat diri dan keluarga. Dan ini darajat terakhir ini, kerja yang halal. Kerja yang halal buat cari nafkah. Nafkah untuk dirinya biar nggak minta-minta, nafkah untuk keluarganya. Syaratnya apa? Waqad salimal muslimuna minka. Syarat pertama, dan orang muslim selamat dari kamu. Wa aminu min lisanika wa yadaika, dan mereka merasa aman dari lidah dan tangan kamu. Artinya kamu nggak ganggu orang. Udah kerja, pulang kerjaan, masuk rumah, sudah stop. Kan nggak bisa nolong orang kan, nggak bisa bantu orang ini. Udah, jangan ngomongin orang, jangan ngebahas orang, jangan sampai tangannya ganggu orang. Jadi ketemu kerjaan, pulang ke rumah, kerjaan, pulang ke rumah. Tetangganya itu nggak tahu namanya siapa.
Yang penting aman, nggak ganggu orang. Ini sekarang nih bukan darajat ada keistimewaan, bukan. Cuman darajat aman. Ini yang keempat, ini keadaan orang yang selamat. Jadi yang pertama tidak ganggu orang, dan wasalima laka dinuka idh lam tartakib ma'siyatan, dan kamu juga harus aman agamanya. Kenapa? Jangan mengerjakan maksiat. Jangan mengerjakan maksiat. Fatanala bidzalika darajata ashabil yamin. Jadi alhamdulillah hidupnya nggak maksiat total. Yang dikerjakan apa? Cuman wajib aja. Ke masjid sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Nggak pakai sunnah lagi misal. Wajib aja dikerjakan. Ngaji enggak juga. Pokoknya wajib aja. Yang penting jangan ganggu orang, jangan maksiat langsung antara dia dan Allah, dan maksiat dengan makhluk total nggak ada. Nah ini darajat ashabul yamin, orang-orang yang selamat. Nggak apa-apa udah, yang penting selamat. Ibarat kata orang jualan, jual modal. Daripada rugi mendingan dapat modal. Kalau memang in lam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin, kalau kamu bukan golongan orang yang mampu naik darajat mulia, ya udah, yang penting jangan jatuh ke lubang. Nggak bisa naik ke atas, jangan jatuh ke lubang. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannata? Qala na'am. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku sholat wajib, lalu aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang haram, artinya menghalalkan yang halal, memakan yang halal, mengerjakan yang halal yang diyakini kehalalannya, mengharamkan yang haram, menjauhi hal yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, tidak aku tambah lagi ya Allah, ya Rasulullah, cuman sholat puasa aja udah. Zakat, dia orang miskin, nggak wajib zakat. Haji, saat dia bertanya belum wajib haji. Saat dia bertanya belum wajib haji. Sudah itu aja. Sholat wajib, puasa Ramadan, udah. Yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan. Ya cuman kalimat haram ditinggalkan, halal dikerjakan ini banyak. Karena haram macam-macam. Itu walam azid ala dzalika syai'an, enggak ditambah lagi ya Rasulullah. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah mengatakan iya, masuk surga. Masuk surga. Pian cuma sholat wajib, puasa wajib, tapi syarat nggak boleh ada maksiat, ganggu orang lain nggak boleh, total harus 0%. Kalau ada 0, sekian maksiat nggak bisa, ini harus 0% total, nggak ada maksiatnya. Masuk surga? Iya, masuk surga. Cuman bagian ini paling sulitnya ninggalkan maksiat. Karena berapa kali mulut kita sudah kotor dengan ghibah, mata kita sudah berapa kali kotor dengan melihat yang haram. Ini bagian sulitnya di situ. Masuk surga. Cuman ngerjakan yang wajib. Nah, dengan syarat tadi ya, jangan ganggu orang. Ini udah nggak cari ilmu, ibadah juga enggak, nolong orang juga enggak, mulutnya caci sana, caci sini, riba sana, riba sini, haram dikerjakan. Dari jalan mana mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah ini, kita lihat ini, 4 hal ini, mana yang paling pas buat kita? Karena semua beda-beda. Jangan ambil yang keempat, maaf, yang 3 aja. Jangan 4 hal, bahaya kalau sampai ambil yang keempat ini. Soalnya kita 4 ini yang terakhir udah di ujung tanduk gitu, salah sedikit jatuh neraka. 3 hal itu tadi, ilmu manfaat, taat, atau sosial. Syukur-syukur pian mampu mengerjakan ketiganya. Bisa bagi waktu 80% ilmu bermanfaat, 10% ibadah, 10% untuk
ibadah sosial. Ini darajat yang tertinggi yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian semua diberikan semangat, taufik untuk selalu mempelajari syariat Rasulullah SAW, kumpul di musalla ini, kumpul di majelis ini mempelajari ilmu fikih. Mudah-mudahan diberi keberkahan ilmu, kefahaman yang benar sesuai dengan tujuan ulama yang mengarang kitab dan Habib Hasan yang mengajarkannya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karamah warzuqil kulla halalat da'imah wa ahilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Allahumma aslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi ta'ala mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wasbirallahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.